Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut maka kita bisa melangkahkan kita menuju tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di majlis al-khairat, yang mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita duduknya ikhlas. Kalau duduknya sambil nyender itu berarti namanya jider, nanti sambil nyender. Kalau duduknya sambil tiduran berarti jilor, ngaji sambil ngolor. Ada. Kalau ngaji duduknya sambil melotot ya. Nah, namanya ngaji jitot, nah, sambil melotot ya. Tapi alhamdulillah itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari semalam melek berapa kali? Udah hitung belum? Sehari semalam melek berapa kali? Bisa dihitung nggak? Bisa. Masa kamu udah datang ke sini aja udah berapa kali melek? Ya. Berapa kali melek itu berapa? Nikmat Allah tidak bisa terhitung ya, saking banyaknya, tidak ada yang bisa hitung. Ya karena ngedip aja nggak ada yang bisa hitung ya. Senyum sekali sehari berapa kali senyum? 10 kali, 100 kali ya, nggak bisa hitung senyum ya. Ketawa berapa kali? Nggak bisa hitung juga ya. Nyengir berapa kali? Nyengir ya. Itu tidak bisa terhitung ya, saking banyaknya ya. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara, 3 macam yang akan menyelamatkan kita. Ada berapa? Ada 3 macam yang akan menyelamatkan kita. 3 golongan yang akan menyelamatkan kita. 3 bagian yang akan menyelamatkan kita. Siapa mereka? Siapa itu? Dalam kitab Nasul Ibad bahwasanya salasun munjiyat, ada 3 yang akan menyelamatkan. Yang pertama adalah khasyatullah bisirri wal alani, yaitu bertakwa kepada Allah di waktu sunyi dan juga di waktu terang, di waktu gelap
juga di waktu jalan. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sunyi, pada waktu sepi, pada waktu terang, itu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dinamakan takwa? Takut, ya. Apakah takut kepada Allah itu lalu kita takut gitu ya? Serem bukan ya? Jadi takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada selainnya. Kalau takut kepada selainnya, takut umpamanya takut setan, takut jin, itu takutnya serem. Tetapi kalau takut kepada Allah, yaitu imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau takut kepada Allah itu bukan semakin menjauh dari Allah, tetapi semakin mendekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Itu kalau takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, baik itu sholat, baik itu mengaji, baik itu berbuat amal soleh yang lainnya, sedekah, semua. Itu berarti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam istilah bahwasanya takwa itu adalah at-ta'ah wal ibadah. Itu menurut Al-Imam Ghazali, yaitu taat dan beribadah. Itu disebut takwa. Kemudian menjauhi segala larangannya. Takwa itu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dimanapun kita berada, di rumahkah, di pengajiankah, di jalankah, ya, semua kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ditanya, kamu sholat itu kira-kira sholatnya itu karena Allah apa karena disuruh? Karena disuruh orang tua, karena Allah. Kalau karena Allah, berarti sholatnya itu sendiri, kesadaran sendiri, bukan disuruh-suruh. Betul lah, betul? Tapi kalau masih disuruh ngaji, disuruh sholat, itu berarti bukan takwa kepada Allah. Takutnya sama orang tua, ya. Jadi bukan takut karena Allah. Jadi kalau takut kepada Allah, ya sholatnya sadar sendiri. Waktu ajan dia langsung sholat. Waktu giliran ngaji dia ngaji, ya. Itu berarti takutnya kepada Allah. Bukan karena yang lainnya, datang ke sini karena takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat gelap takut sama Allah, tetap walaupun tempatnya gelap tetap sholat, tetap melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan. Dimanapun itu namanya takwa. Jadi yang akan menyelamatkan yang pertama adalah takut kepada Allah di waktu sunyi dan di waktu terang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-adlu biridha wal ghadab. Yang kedua nih, yang akan menyelamatkan adalah adil di dalam benci dan di dalam ketika senang. Jadi ketika benci, ketika senang adil. Kalau sedang marah, sedang kesel, sedang benci, itu dia tidak berlebihan gitu ya. Tidak mentang-mentang benci sama orang itu benci terus ya. Nah, jadi tidak berlebihan. Kemudian ketika senang pun begitu, tidak berlebihan. Jadi dia tetap sedang-sedang saja ya. Karena di dalam suatu hadis dikatakan ahbib haunama asa ayyakuna bagi doka yaumama wabjid bagi doka yaumama asa ayyakuna habibaka yaumama, yang artinya cintailah kekasihmu yang sedang-sedang saja, boleh jadi suatu ketika dia akan membencimu di hari kemudian. Dan bencilah musuhmu yang sedang-sedang saja, boleh jadi dia akan menjadi kekasihmu di masa yang akan datang. Jadi intinya kalau kita sedang benci, sedang marah, jangan berlebihan, ya, bijaksana, ya.
ketika senang, ya, ketika kaya, itu jangan kita berlebihan. Artinya berlebihannya gimana? Berlebihan itu kalau sedang kaya itu nggak ingat sama orang lain, nggak ingat ketika susah, ya, nggak ingat segalanya pokoknya, ya, ketika kaya. Sedangkan ketika sempit, ketika miskin, itu kadang-kadang baru ingat itu sama orang, ya. Nah itu jangan, ya. Jadi berlaku adil ketika dalam keadaan senang, dan juga berlaku adil ketika dalam keadaan benci. Jadi kalau benci jangan berlebihan, ya, sedang-sedang saja, ya. Benci sama orang, ya, jangan berlebihan. Nanti kelewat kalau berlebihan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Ini yang ketiga nih, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Yaitu yang ketiga adalah, ya, al-qasdu bil faqri wal ghina, yaitu bertujuan hidup sederhana. Bertujuan hidup sederhana. Jadi tujuan hidupnya bukan untuk menjadi orang yang berlebihan gitu. Hidupnya tujuannya untuk apa? Untuk sederhana. Jadi walaupun kaya tapi sederhana, tidak berlebih-lebihan, ya. Walaupun sudah menjadi orang yang hebat tapi dia tidak berlebihan, sederhana. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat sederhana. Walaupun Rasulullah itu adalah seorang yang sebagai utusan Allah, ya, sebagai pemimpin para rasul, dan seorang yang saudagar yang sangat kaya, tetapi beliau hanya hidupnya sederhana, tidak berlebihan, tidak berlebihan. Nah, kita pun demikian. Nah, kita pun bertujuan hidup sederhana. Itu yang menyelamatkan. Karena kalau kita tujuannya menjadi orang yang, ya, kaya ataupun berlebihan, ataupun orang yang hebat, yang berlebihan, itu takutnya ketika sudah sukses, sudah menjadi orang kaya karena berlebihan, nah, itu nanti akan berbahaya kepada kita sendiri. Jadi yang ketiga ini yang akan menyelamatkan adalah bertujuan hidup sederhana, bukan